Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihan dengan NPM 23210301 dengan Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya sedang memenuhi tugas UTS yang mana untuk mata kuliah Fikih Siasah. Sebelum menyampaikan materi, saya mengucapkan rasa hormat saya terhadap Bapak Muhammad Irfan, SHI, MSY, dan juga serta kepada kawan-kawan saya yang sudah menonton video saya saat ini. Tanpa basa-basi lagi, saya ucapkan selamat menikmati. Fikih siasah adalah ilmu dalam Islam yang mana membahas hukum-hukum politik, pemerintahan, dan pengelolaan negara sesuai dalam syariat Islam agar dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Sumber-sumbernya itu dari mana sih? Sumber-sumber hukumnya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Contoh-contohnya dalam Indonesia ada pada pelaksanaan pemilu, dan kedua ada pembentukan lembaga zakat, tiga adanya bank syariah. Setelah kita menyelesaikan penjelasan tentang fikih siasah, kali ini saya akan menjelaskan tentang siasah syariah. Siasah syariah itu adalah pembahasan tentang urusan negara dan masyarakatnya menurut syariah juga. Namun ini lebih berfokus pada agama, akal, jiwa, dan harta. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan. Sumber-sumbernya itu berasal dari dalil kuli, Al-Quran, hadis, masik, syari, dan semangat ajaran-ajaran Islam. Kaidah kuliah, fiqhiyah, dan juga contohnya itu yang berada di Indonesia adanya penerapan sistem zakat dan sedekah. Adanya juga pendidikan yang berbasis pada syariah. Fikih siasah memiliki beberapa sumber utama yang menjadi landasan untuk memahami hukum. Sumber utama itu adalah seperti Al-Quran sebagai dasar prinsip keadilan dan kemusyawaratan, sunnah sebagai contoh kepemimpinan Nabi, ijma sebagai kesepakatan ulama, qiyas sebagai analogi hukum. Dan ada juga yang dinamakan sebagai masalah mursalah, yang mana itu adalah pertimbangan permasalahan umum. Contoh yang ada di Indonesia itu adanya prinsip musyawarah dalam demokrasi Pancasila, dan yang contoh keduanya adanya Banzas. Ketatanegaraan dalam sejarah Islam. Prinsip utama dalam ketatanegaraan dalam sejarah Islam itu yang pertama adanya syura atau bisa disebut juga sebagai musyawarah. Setelah adanya syura, adanya keadilan, adanya kebebasan. Kebebasan di sini yang dimaksud adalah kebebasan dalam berdemokrasi. Setelah menjelaskan prinsip-prinsipnya, kali ini saya akan masuk ke pengaruh ijtihad terhadap ketatanegaraan sejarah Islam. Pada praktek ketatanegaraan pada masa Nabi Muhammad SAW berlangsung pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Ketatanegaraan pada masa dari wafatnya Nabi Muhammad SAW itu setelah Khulafa Rasyidin berlangsung pada 29 tahun dimulai dari wafatnya Nabi Muhammad SAW tadi. Dari tahun 632 itu berakhirnya kepemimpinan Ali pada tahun 661 Masehi. Setelah masanya Khalifah, masuknya kepada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melanjutkan kebijakan yang ditempuh Abu Bakar, di mana kebijakan yang bukan pada Umar sebagai kepala negara antara lain adalah dengan cara memperluas daerahnya, membenarkan birokrasi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir adalah mengembangkan demokrasi. Contohnya yang ada di Indonesia ini bagaimana cara masyarakat bermusyawarah. Musyawarahnya ini bermusyawarah pada pemilihan presiden, pemilihan legislatif. Masuklah kita ke bab 4, yang mana bab 4 itu adalah konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam. Konsep penting dalam pemerintahan sejarah Islam ini diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama adanya musyawarah, adanya keadilan sosial, dan terakhir adanya penghormatan terhadap kebebasan beragama, dan lain-lain. Pada contohnya yang ada di Indonesia ini adalah kesultanan yang ada di Indo sekarang ini, dan juga adanya wali songo dan dakwah-dakwah kebudayaan. Masuknya ke dalam bab 5, yang mana bab 5 ini adalah kita membahas tentang siasah dusturiyah. Pada siasah dusturiyah memiliki ruang lingkup yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adanya bidang siasah tasriyah, yang mana membahas tentang perwakilan dan persoalan rakyat. Bidang keduanya adanya tanziyah, yang mana membahas tentang imanah atau pemimpinan. Bidang ketiga adanya siasah qadaiyah, yang mana membahas tentang masalah peradilan. Yang bidang keempatnya atau bidang terakhir adalah siasah idariyah, yang mana membahas tentang permasalahan administrasi negara. Pada konsep siasah dusturiyah ini adanya terdapat konstitusi, legislasi, ummah, dan musyawarah dan demokrasi. Contoh yang ada di Indonesia itu adalah yang mana terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana membahas tentang peradilan agama, perubahan dan penegakan hukum Islam dalam kewenangan. Kita di penghujung materi yang mana membahas bab 6. Dalam bab 6 ini kita membahas siasah dauliyah. Apa sih siasah dauliyah itu? Siasah dauliyah adalah siasah yang membahas tentang hubungan internasional politik dalam Islam. Prinsip-prinsip dalam siasah dauliyah antara lain adalah al-jami'ah, yang mana itu atau bisa disebut juga sebagai kesatuan umat manusia. Yang kedua adanya al-adalah, keadilan, dan yang ketiga adanya al-musawwah, yang mana artinya persamaan, dan lain-lain. Contoh pada siasah dauliyah ini yang pertama adanya peran Indonesia dalam organisasi kerjasama Islam atau bisa disebut juga sebagai OKI, organisasi kerjasama Islam. Yang kedua contohnya adanya pembelaan terhadap Palestina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.